mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, God. Penyertaan-Mu aja
kebaikan-Mu Tuhan mengalir, mengalir, memenuhi setiap kami. Selama-lamanya kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kami. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami inginkan. Penyertaan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu mengalir di hidup kami, mengalir di hati kami, memulihkan setiap kami. Oh Yesus, oh Yesus, kami rindu akan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. 'Cause your goodness, your goodness, Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Begitupun Engkau mengasihi setiap kami. Yes, Lord. Yes. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Dan hari ini kita akan membahas tentang ribut rukun. Dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya selisih pendapat. Kita bisa selek terhadap sesama kita. Jangankan sesama kita, dengan keluarga kita sendiri aja kita bisa selek. Dengan pasangan kita bisa selek dan selisih pendapat. Nah, apa kata Alkitab? Kenapa kita harus tetap hidup dalam kerukunan? Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi dari ayat firman Tuhan telah memberitahu kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada kuasa yang menyertai kehidupan setiap kita. Apa yang kita ikat di dalam dunia terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dalam dunia terlepas di sorga. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjalani kehidupan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Nah, bagaimana caranya supaya kuasa ini terus bisa kita alami dalam kehidupan? Ayat yang ke-19 dari Matius 18, Alkitab katakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata sepakat. Apakah itu yang dimaksud dengan kata sepakat? Sepakat itu artinya rukun. Sepakat itu artinya kesatuan. Dalam terjemahan bahasa asli Alkitab dipakai kata symphoneo. Dari kata symphoneo kita dapat kata simfoni. Dari kata simfoni kita dapat kata harmoni. Nah, apakah yang dimaksud dengan harmoni? Kalau kita melihat di gereja kita ada alat-alat musik seperti keyboard, seperti bass, seperti gitar, seperti drum, kita bisa melihat bentuk alat musik kita beda-beda bentuknya. Harganya beda-beda, cara memainkannya beda-beda, bahkan bunyinya berbeda-beda. Tetapi ketika alat-alat musik yang dimainkan ini, yang berbeda-beda ini, kemudian mereka dimainkan dalam not yang sama,
Maka apa yang terjadi? Ketika mereka dimainkan dalam harmoni, maka dalam ibadah kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa dijamah sama Tuhan. Bahkan kita bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Nah, itulah kekuatan daripada kerukunan. Kita mungkin berbeda-beda. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda ras, kita berbeda umur, kita berbeda generasi. Tetapi kalau kita hidup dalam kerukunan, kita hidup dalam kesatuan, maka ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Masalahnya begini, masalahnya ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti pemahaman ini. Masalahnya lagi adalah iblis atau kuasa kegelapan. Mereka mengerti kuasa ini sehingga apa yang dilakukan sama kerajaan kegelapan, mereka berusaha menghancurkan kesatuan kita. Mereka berusaha menghancurkan supaya kita hidup semakin lama semakin memikirkan diri kita sendiri. Kuasa kegelapan akan selalu membuat orang-orang percaya hidup tanpa kerukunan. Kenapa? Karena kalau orang percaya hidup dalam kerukunan, mereka akan hidup dengan kuasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kenapa hari ini kita harus berusaha dan kita harus mengusahakan yang namanya kerukunan, yang namanya kesatuan, karena kita mau supaya kuasa yang ada di sorga kita alami di muka bumi ini. Itu Alkitab dalam Perjanjian Baru katakan seperti itu. Bagaimana dengan firman Tuhan, Alkitab kita dalam Perjanjian Lama? Apakah firman Tuhan Perjanjian Lama juga memberitahu hal yang sama kepada kita? Coba kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat firman Tuhan yang udah sering kita dengar, bahkan sudah dijadikan lagu Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, perhatikan baik, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kita hidup dalam kerukunan, kalau kita hidup dalam kesatuan, maka firman Tuhan berkata, alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Apa sih kerukunan? Kerukunan itu sama derajatnya dengan kesepakatan yang kita bahas di dalam Matius, Bapak Ibu. Ya, Alkitab katakan kalau kita hidup dalam kerukunan, maka apa manifestasinya? Apa yang kita dapatkan? Ayat yang kedua dari Mazmur 133, firman Tuhan katakan begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Jadi ternyata Alkitab Perjanjian Lama mengumpamakan kerukunan itu seperti minyak. Nah, minyak di sini bukan minyak goreng Bapak Ibu ya. Minyak di sini adalah minyak urapan. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama, waktu Allah menyuruh Musa untuk membuat minyak urapan itu ternyata dibuat bukan dari satu bahan Bapak Ibu. Dari berbagai macam bahan. Ada kulit kayu, ada minyak zaitun. Pokoknya saya lupa ya. Ada begitu banyak bahan dan bahannya itu berbeda-beda. Baunya berbeda-beda. Bahan yang berbeda-beda ini ketika mereka diperas, maka kemudian mereka mengeluarkan minyak. Dan minyak itulah yang kita sebut dengan minyak urapan. Dan di dalam Perjanjian Lama semua benda ataupun semua orang yang terkena oles oleh minyak urapan ini, maka apa yang terjadi? Maka kuasa Tuhan akan turun melawat benda ataupun orang tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada kesamaan prinsip dari Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya kita mengusahakan kerukunan itu Bapak Ibu. Janganlah hidup hanya mengandalkan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, maka tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau kita hidup dalam kerukunan, kita berbeda-beda, tapi kita hidup dalam kesepakatan, kita hidup dalam kerukunan, maka ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, dari Mazmur 133, Alkitab katakan seperti ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion.
Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Gunung Hermon itu adalah gunung tertinggi yang ada di Israel, Bapak Ibu. Ini bentuk gunungnya berada di 3 negara bagian, Bapak Ibu ya. Libanon, Suriah, dan Israel. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bentuk gunung yang mengarah ke Israel itu bentuk gunungnya landai, Bapak Ibu. Sedangkan bentuk gunung yang mengarah kepada Libanon dan Suriah, bentuk gunungnya terjal. Menurut Bapak Ibu, aliran air itu mengalir deras kemana? Harusnya mengalir deras ke Libanon dan Suriah. Tapi faktanya adalah air dari puncak Gunung Hermon tidak mengalir ke Libanon dan Suriah. Mengalirnya justru ke Israel, Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, Tuhan yang memerintahkan. Bapak Ibu bisa melihat, kalau kita hidup dalam kesatuan, Alkitab mencatat embun dari Gunung Hermon akan turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin mengalami bagaimana Tuhan memerintahkan berkat kepada kita, hiduplah dalam kesatuan hati, hiduplah dalam kesepakatan, hiduplah dalam kerukunan. Kalau kita hidup dalam kerukunan, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu tinggal di ujung dunia, itu berkat bisa nyampe ke tangan Bapak Ibu karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.